Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia organik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai hibridisasi dan struktur molekul organik. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membicarakan mengenai struktur atom, bagaimana atom itu tersusun, dan hari ini kita akan membicarakan bagaimana atom-atom tersebut saling berikatan. Kemarin kita juga sudah mempelajari teori valensi di mana antar atom itu berikatan dengan elektron pada kulit bagian terluar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana karbon, khususnya karbon itu berikatan dengan karbon yang lain, membentuk struktur ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Oke. Karbon itu memiliki elektron valensi sebanyak 4 buah dengan posisi 2s2 dan 2p2. Mungkin sebagian teman-teman menduga bahwa ketika elektron menempati 2s2 dan 2p2, maka akan terjadi ikatan dengan level energi yang berbeda. Namun ternyata tidak. Karbon itu mengikat sebanyak 4 buah hidrogen dengan level energi yang sama sehingga membentuk sebuah tetrahedron. Nah, pada tahun 1931 Linus Pauling ini menunjukkan secara matematis bagaimana sih orbital S dan 3 orbital P pada sebuah atom itu dapat bergabung atau yang dinamakan berhibridisasi untuk membentuk 4 orbital atom yang setara dengan orientasi tetrahedral. Orbital ini berorientasi tetrahedral ini disebut dengan orbital hibrid sp3. Perhatikan bahwa superskrip pada nama sp3 ini menunjukkan berapa banyaknya dari setiap jenis orbital atom yang bergabung untuk membentuk hibrida, bukan berapa banyaknya elektron yang menempatinya. Jadi seperti ini. Pada keadaan dasar konfigurasi elektronnya adalah 2s2, 2p2. Nah, ternyata elektron pada 2s itu dapat berpindah ke posisi 2p sehingga level energinya menjadi sama. Sehingga atom C itu dapat mengikat 4 buah hidrogen dalam posisi yang sama, dalam energi yang sama, sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan struktur tetrahedron dengan panjang ikatan CH sepanjang 109 pikometer. Nah, sp3 ini teman-teman akan lebih paham atau lebih mudah kita menyebutnya sebagai ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal, maka orbital hibridnya disebut dengan sp3. Nah, contohnya adalah struktur dari etana. Etana CH3CH3 ini berikatan antara karbon-karbon dengan karbon hidrogen sehingga membentuk ikatan CH3CH3. C dan C itu berikatan dan C dan H juga berikatan dengan sudut yang dan panjang yang berbeda. Panjang dan sudut ikatan ini dipengaruhi oleh besar kecilnya atom yang diikat dan jenis ikatannya, nanti kita akan bahas. Jadi hibridasi sp3 ini dapat mengikat atom lain karbon dapat mengikat atom lain dengan ikatan tunggal. Kemudian kita akan melangkah ke sp2. Jadi dalam sp2 orbital hibrid sp2 ini dihasilkan dan salah satu orbital 2p tetap tidak berubah. Jadi pada sp3 ini pada sp2 ini seperti hibridisasi sp3, namun
salah satu elektron pada sp2 ini tidak simetris terhadap nukleus dan berorientasi kuat pada arah tertentu sehingga dapat membentuk ikatan yang kuat ketika orbital sp2 lainnya terletak pada bidang dengan sudut 120. Teman-teman perhatikan gambar yang ada di slide ini. Yang warna hijau ini adalah orbital sp2. Oke. Orbital sp2 dalam satu bidang. Sedangkan yang pink dan biru ini merupakan orbital yang tidak searah dengan yang lainnya. Oke, dalam teori orbital molekul, atom-atom itu akan berikatan kalau arahnya sama. Oke, orbital dengan arah yang sama. Yang pink ini adalah orbital orbital P. Yang biru itu adalah orbital antibonding. Nah, dalam sp2 ini kita dapat mengetahui itu sp2 dari mana, karena dalam sp2 ini yang dihasilkan adalah ikatan rangkap 2. Pada saat yang sama, orbital P tidak terhibridisasi, berinteraksi tumpang tindih ke samping. Jadi dia tumpang tindih membentuk ikatan V untuk berkombinasi dengan sp2 dari C yang lain. Kemudian ikatan 2p ini menghasilkan penggunaan bersama 4 elektron dan membentuk ikatan rangkap karbon-karbon. Jadi dalam sp2 ini ikatan rangkap 2. Yang 3 untuk mengikat ikatan sigma, namanya ikatan sigma. Kemudian yang 2 di sini ini untuk 2 di sini ini untuk mengikat hidrogen. Di sini untuk mengikat hidrogen. Dan di sini ini untuk berikatan dengan C yang lain. Ini ikatan yang hijau ini disebut dengan ikatan sigma. Dan ikatan yang pink disebut dengan ikatan V. Orbital V ini ada yang bonding dan anti bonding. Teman-teman nanti coba buka lagi di kuliah kimia farmasi mengenai orbital, apa itu orbital bonding dan anti bonding, sehingga dihasilkan ikatan rangkap 2. Kemudian yang terakhir adalah orbital hybrid sp. Dan orbital sp ini ternyata ikatan antara C dan C atau C dengan atom yang lain itu dapat membentuk ikatan rangkap 3 dengan berbagi sebanyak 6 buah elektron. Kita gunakan contoh di sini adalah asetilin. Kita membutuhkan orbital hibrida jenis ketiga, yaitu hibrida sp. Dalam sp ini hanya ada 2 yang setara dan 2 yang lainnya menempati posisi yang berbeda, sehingga dalam orbital sp ini terjadi ikatan rangkap 3. Kalau dalam orbital sp2 tadi yang kita gunakan hanyalah ikatan sigma 1, kemudian ikatan V sebanyak 1, maka dalam orbital sp ini ikatan V-nya ada 2. Teman-teman tidak perlu bingung-bingung bagaimana sih ini kok bisa 2 dan 3. Faktanya seperti itu, dan itu penjelasannya adalah penjelasan secara teoritis. Jadi teman-teman di vokasi farmasi akan lebih mudah untuk memahami bahwa orbital sp ini orbital yang digunakan berikatan adalah CC sebanyak 3 ikatan CC di sini. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, orbital sp hibridisasi sp3 itu ikatan tunggal, hibridisasi sp2 ikatan rangkap 2, dan hibridisasi sp itu ikatan rangkap 3. Oke, kita akan banyak berbicara mengenai ikatan rangkap ini di kuliah yang akan datang. Oke,
teman-teman nanti akan ada tugas untuk mengidentifikasi ikatannya apa, jenis ikatannya. Contohnya di sini antara C dengan C di sini. C di sini SP2 dan di sini adalah SP3 dan SP3, sorry. Kemudian C yang di sini adalah SP2, di sini SP3. Di sini SP dan di sini SP3. Teman-teman nanti bisa mengidentifikasi ini C ini jenis hibridisasinya apa gitu. Kemudian dalam penggunaannya nanti hibridisasi SP, SP2 dan SP3 ini akan membentuk geometri yang berbeda. Jadi basic geometrinya kalau SP itu adalah linear, kemudian SP2 adalah trigonal planar, dan SP3 adalah tetrahedral dengan sudut ikatan yang berbeda-beda pula. Kalau linear dia 180, trigonal planar 120, dan tetrahedral 109,5. Oke. Nah, kemudian ternyata jenis ikatan tersebut mempengaruhi kekuatan ikatan dan panjang ikatan. Semakin banyak semakin banyak ikatan di sini, maka semakin pendek pula panjangnya. Oke. Contohnya di sini CH, ikatan antara CC itu pada ikatan rangkap 3 adalah 120, maka ikatan CC pada SP3 itu 154, dan ikatan pada C rangkap 2 134. Jadi semakin banyak ikatan, makin banyak ikatan terjadi, maka panjang ikatannya juga akan semakin pendek, namun kekuatan ikatannya akan semakin meninggi. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana untuk atom yang lain? Atom yang lain sama. Misalkan di sini nitrogen. Nitrogen ini memiliki 3 buah tangan dan 1 lone pair elektron. Kemudian O 2 buah tangan dan 2 pasang lone pair elektron. S juga seperti itu, tangannya 2 dan lone pairnya 2, sehingga S dan O itu hanya dapat mengikat dua atom yang lain, sedangkan N ini dapat mengikat 3 atom yang lain. Oke, seperti itu. Nanti akan ada tugas bagaimana teman-teman menentukan hibridisasinya apa dalam masing-masing struktur. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.